Halo, gue pernah janji untuk nunjukin urutan bikin barang. Pertama yang kita buat fire pit. Ini fungsinya untuk masak, untuk tidur bisa. Kalau mau tidur biasain makan dulu. Ini trik-trik basic ya buat semua kalian. Kalau abis makan terus tidur, kayaknya ya perasaan gue kalau kenyang darah nambahnya lebih baik gitu. Abis bikin fire pit, pastiin kalau kalian mau ngambil barang di tas kalian ada space kosong ya. Kalau enggak nanti barang yang kalian ambil di tanah loncat ke fire pit, kebakar barang kalian. Gue pilih mendirikan barang-barang yang nggak menghasilkan benda yang bisa kebakar di samping fire pit, seperti kanopi. Habis fire pit jadi kita buat kanopi. Kita ngurang-ngurangin waktu kena hujan itu bagus buat kesehatan. Hujan, temperatur tubuh turun, kita jadi gampang lapar. Abis bikin kanopi, di dalamnya kita bikin straw pile bed sama apprentice desk. Ini untuk tidur dan untuk ngilangin kurs. Setelah itu kita bisa bikin straw sleeping bag. Tapi gue belum mau buat karena akan nyempit-nyempitin barang gue saat ini. Belum dibutuhin. Api matiin nih, lupa. Selanjutnya kita bikin meja. Meja kerja paling dasar. Kita bisa bikin tali di sini. Untuk awal gue butuh 4 karena gue akan langsung buat scarecrow juga untuk ngelatih skill gue nantinya. Setelah buat meja itu kita bisa bikin weapon bench. Tadi tali yang dibuat di meja ini udah jadi. Kita bisa bikin carrier supaya kagak sempit tasnya. Kalau beruntung kalian bisa dapat carrier yang isinya lebih banyak, bisa sampai 20. Setelah itu kan kita mau buat weapon bench. Kayu kurang, jadi gue cari kayu dulu, lalu bikin weapon bench. Ini gue bikin base di Desolate Meadow 1 ya. Banyak barang yang gue tinggal di tempat-tempat sebelumnya. Kalian lihat nih di dekat gue di sini ada lubang. Ini untuk turun ke lubang ini pakai tali. Tapi langsung naik lagi aja. Itu bahaya banget untuk turun ke sana. Itu tali satu kali pakai, habis itu selanjutnya bisa turun begitu aja tanpa butuh tali lagi. Jadi gue cuma naruh tali doang tujuannya barusan ke sana. Artinya gue masih kekurangan tali satu lagi untuk bikin scarecrow abis ini. Weapon bench sudah jadi, bahan-bahannya udah ada. Kita bikin tali lagi, kurang dikit. Kita bikin weapon bench sekarang supaya bisa bikin scarecrow. Kalau kalian bisa bikin ini, kita bikin ini langsung. Bikin foundry maksudnya. Tali masih nunggu, gue bikin foundry, cari kayunya dulu bentar. Gue dikejar laba-laba di sini sepertinya.
menjauh dikit. Gue nggak tahu ada apa lagi di sana. Ini agak gawat. Ada satu trik supaya kita selamat dari kejaran laba-laba. Kita bakar aja laba-labanya. Caranya begini. Kalau mau kabur ke dalam kanopi juga bisa sebetulnya. Gue pukul yang ini, yang satunya kebakar. Oh, gue butuh pakai bandage. My god. Oke. Nanggung videonya gue hidupin. Ini gue jarang banget ngidupin nih. Ini berhubung gue bikin video dan lagi apes, gue kesel. Udahlah gue hidupin aja. Toh bintangnya juga gue dapat gratis. Lalu kita bikin scarecrow. Ini udah jadi, bahannya udah ada. Nanti level 3 kita bisa belajar skill dari sana. Aduh. Gue kesel nih kayak gini. Kita melewatkan malam dulu ya. Emang kalau kita langsung di Desolate Meadow kayak gini agak resiko ya, kayak tadi. Tapi kalau kalian bisa bertahan hidup, akan sangat menguntungkan posisi base-nya di sini. Gue bangun tidur, yang kesisa di depan adalah serigala karena sekarang udah siang, bayangannya pasti udah hilang karena matahari. Betul, masih ada serigala di sana. Paling nggak darah gue udah naik. Sebetulnya tadi laba-laba juga gue bisa keluar masuk ke tenda kalau mau. Untuk bikin foundry gue kurang kayu 2 lagi. Mau ngambil kayu dari tadi malah ketemu monster mulu ya. Ini gue tebang-tebangin dikit deh biar kagak kaget tiba-tiba ada musuh banyak di sekitar sini. Ini gue juga pernah mati gara-gara gue tidur di tengah-tengah rumput. Lalu ada monster attack. Gue nggak tahu monsternya di mana. Taunya rame. Akhirnya mati. Bikin foundry butuh 3 kayu dan kita mau bikin barang dari foundry, bikin besi misalnya. Belum ada besinya, gue tinggal semua tadi. Itu juga butuh kayu. Kalau kalian nggak tahu foundry gunanya buat apa, gue tunjukin abis ini. Dengan foundry ini kita bisa bikin besi batangan gini-gini tuh. Lihat bahannya silakan. Lalu abis ini kita bikin armor bench. Lihat, gue baru nyampe di sini gue udah bisa bikin segala macam. Itulah kenapa gue bikin base di Desolate Meadow, karena kayunya jadi udah, kayu dan batu yang kita kumpulin sepanjang perjalanan udah cukup. Nggak kebanyakan mundar-mandir. Dan di belakang sana gue masih bisa ngambil makanan. Sekarang gue bisa bikin senjata. Bisa bikin tameng. Butuh kayu dan besi. Oke, kita kembali ke belakang, kita ambil bahan-bahannya.
berhubung udah bisa bikin senjata ya, gue mau buat panah. Buat anak panahnya gue sarankan wooden arrow aja. Barusan gue kejadian mati gara-gara flint gue pakai semua buat bikin stone arrow. Enak makanya. Lalu gue punya masalah nggak punya kapak. Kapak gue hancur dan gue nggak bisa benerin. Efek dari nggak punya kapak adalah gue nggak bisa bikin obor, nggak bisa nebang pohon. Akhirnya gue mati gara-gara ketemu shadow di malam hari. Selama berapa hari gue keliling-keliling muter map sana sini nggak dapet flint sama sekali. Gelap lah hidup gue, nggak punya obor. Lalu jadinya sakit banget tuh shadownya. Enaknya anak panah ini kalau kita pakai bow, pakai busur dan panah, kita bisa nyerang jarak jauh untuk farming kelinci tanpa perlu pakai energi banyak. Ini gue tinggal dulu, pas di perjalanan balik baru gue ambil. Gue mau ngambil besi yang udah gue tinggalin tadi di sini. Banyak besi di tanah, tinggal dicomot. Daging juga gue tinggalin karena awet tadi. Dari pengalaman gue sebelumnya, gue jadi terbiasa bikin obor jauh sebelum habis tadi. Tapi kali ini kelupaan lagi habis. Kalau kalian mau menjelajah abandon mine seperti ini, di awal sebelum kalian bikin base nggak masalah, tapi fokus aja ngambil barangnya cuma batu aja, jangan terlalu ngurusin yang lain. Ini ada batu ketinggalan nih. Gue cuma menjelajah seadanya aja, nggak sampai gue jelajahin habis tempatnya tadi, sekedar buat ngebikin base aja. Oh iya, itu anak panah yang kita udah pakai berjatuhan di lantai, bisa dipakai lagi. Jadi kayunya sebetulnya hemat. Tapi lihat ya, tadi gue ngabisin darah cukup banyak cuma untuk ngebunuh satu kelelawar. Karena masalahnya anak panah adalah minus 12 akurasi gue. Hit minus 12. Ini gue dapat magic essence. Apa yang mau gue lakukan sekarang? Ngisi darah dulu sedikit, tapi nggak ada kayu. Gawat juga gue nggak punya kayu begini. Oke, gue nanti akan balik lagi ke sini. Yang gue nggak pakai adalah ini. Ini nggak pakai. Gue mau buat tameng dulu.
Duh, rame sekali. Kalian mungkin lihat gue punya bandage banyak di situ, mungkin kalian bisa iri. Tapi kalau di sisi lain kalian perhatiin, gue nggak punya equip yang layak karena gue kagak dapat baju, nggak dapat apa. Lumayan susah ini game kali ini untuk gue. Bahkan seperti kalian lihat tadi gue udah ngidupin diri. Lalu untuk bukiin tameng kita harus balik lagi ke markas. Kayu gue habis. Gue belum buat apa yang belum dibuat tadi. Ini udah. Ini belum dapat arangnya. Ini udah. Tadi ada pertanyaan gimana caranya bikin storage pot. Lihat ini cooking oven butuh storage pot. Storage pot itu apa sih? Storage pot itu seperti basket tapi fungsinya untuk makanan aja. Cara bikinnya kita harus upgrade meja dulu, kalau nggak salah ya, workbench di upgrade jadi level 2. Terus apa ya, like rune kedua kalau nggak salah. Terus kita butuh bikin kiln ini. Mungkin workbench nggak usah, kita harus bikin kiln yang mana harus bikin rune of light dulu. Rune of light nya ada di Desolate Meadow 2 bahannya, lalu dibetulin di rune of light nya ada di ke-1. Gimana pun gue harus balikan, lihat ke base. Cuma nanti begitu skop jadi kita mau muter-muter nggak terlalu jauh, kita capek di awal, resiko mati. Kalau emang kurang beruntung ya mati di awal aja daripada mati setelah panjang perjalanan ya. Gue butuh kayu banget. Tameng itu penting banget untuk gue, terutama ya saat ini penting banget. Kenapa? Karena gue emang fokus karakternya di build dengan tameng. Ini kayu dan besi tadi nih untuk bikin ini. Gue keluar dari game sebentar, gue kasih lihat kenapa penting. Bisa dari setting save and exit. Lihat ya kenapa penting. Kalau kalian lihat, misalnya gue buat karakter baru nih, gue bisa, ini barusan warrior, coba gue tunjukin ya. Warrior gue saat ini pakai shield block counter attack totem nih, butuh shield banget. Lalu pakai iron defense totem dan poison totem. Ini agak nggak penting. Beberapa dari kalian iri karena gue punya legendary. Legendary tuh seperti ini ngaco tuh. Sebetulnya legendarinya ini. Lalu tadi gue pakainya, emang gue pakai yang legendary yang itu. Battle totemnya gue pakai cuma rare. Sebetulnya gue punya yang legendary 2. Tapi gue pakai yang rare ini sama ini. Karena kalian kan pada iri. Gue bikin seperti biasa aja, seperti yang lebih umum. Gue masuk lagi, itulah kenapa gue penting punya tameng. Gue menderita di awal, tapi begitu tameng gue jadi, gue akan jauh lebih kuat. Ini gue belum buat, tadi kelupaan.
barang-barang seperti ini yang gue masukin belum bisa dipakai di awal-awal. Dinamit jangan dipakai, nanti akan berguna. Selagi nunggu, apa yang gue lakukan? Gue lapar, makanan ada, berarti tinggal tidur aja. Tidur di dalam berarti nggak usah nyalain api ya. Besinya jadi, gue bikin tameng. Lalu kita bisa farm jauh lebih enak. Tadi kan gue sakit banget tuh dengan kondisi tanpa pakaian apapun. Ini udah jadi, kita bisa bikin tameng. Butuh armor craft bench. Gue udah buat. Kita harus mendekat dulu ke armor craft benchnya, di mana? Di sini. Gue bikin tamengnya. Kebetulan gue punya blueprintnya, jadi bisa bikin yang lebih baik. Jadi +1 lumayan. Apakah gue bisa buat senjata yang lebih baik? Besinya kurang. Gue lebih pilih pakai pisau tapi ada tameng daripada gue pakai pedang. Tadi gue bisa bikin kalau mau nih, tapi nggak punya. Oh, belum bisa bikin ya, tadi kurang, baru 2 besinya. Daripada gue pakai pedang tapi nggak pakai tameng. Bikin baju. Helm nggak bisa bikin. Jubah belum ada resep sama sekali. Oke, itu basic udah hampir jadi semua. Kalau yang ini apa? Tanning bench agak butuh keberuntungan untuk dapetin arangnya, atau kalian pakai magic api untuk ngebakar pohon lalu kalian tebang. Lalu kok ada weaver belum muncul ya? Oh, weaver muncul kalau kalian upgrade. Target kalian selanjutnya adalah upgrade workbench kalian. Ini. Tapi gue belum dapat machinery-nya. Oke, nanti video gue lanjutin lagi. Begitu bahan-bahan yang bisa dibikin udah siap, alat-alatnya. Moga-moga membantu. Oh iya, tadi ada yang minta petanya yang gue jelajahi sampai mana sih. Nah, ini gue cuma sampai Strange Forest 2, Strange Forest 1, Desolate Meadow 1. Lalu gue bikin base. Jadi gue belum bikin lebih jauh lagi. Belum gue jelajahi lebih jauh lagi. Oke, thank you udah nyimak.